Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan keistiqomahan untuk berada di atas keislaman dan ketakwaan. Karena di antara nikmat yang besar yang tidak Allah berikan kepada semua insan adalah nikmat keislaman dan ketakwaan. Betapa banyak di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan harta, diberikan kedudukan, tapi tidak diberikan keislaman dan ketakwaan. Karena ketakwaan adalah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang tanda-tanda kecil hari kiamat. Sebagaimana kita tahu bahwa di antara bukti benarnya nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau datang dengan memberikan kabar akan datangnya hari kiamat yang menghancurkan seluruh jagat. Dan kedatangan hari kiamat adalah perkara yang sudah pasti, yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan merupakan bukti benarnya iman seorang ketika dia membenarkan akan datangnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di antara ayat yang menyebutkan tentang kepastian datangnya hari kiamat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj pada ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna as-sa'ata 'atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang yang ada di alam kubur mereka. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa kiamat yang besar, kiamat yang menghancurkan seluruh jagat raya ini tidak akan pernah terjadi kecuali diawali dengan tanda-tandanya. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang 15 tanda-tanda kecil sebelum datangnya hari kiamat yang besar. Tanda yang pertama yang merupakan tanda di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada nabi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan hari kiamat tidak ada lagi nabi yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bu'istu ana was-sa'atu kahataini." Aku diutus dengan hari kiamat seperti dua jari ini. Itu betapa dekatnya beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kedatangan hari kiamat. Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan pertanda akan datangnya hari kiamat. Kemudian yang kedua, tanda-tanda kecil hari kiamat adalah singkatnya waktu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "La taqumu as-sa'atu hatta yataqaraba az-zaman." Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali berdekatannya waktu. "Fatakuna as-sanatu kasyahri." Waktu setahun rasanya seperti satu bulan. "Wasyahru kal jumu'ati." Satu bulan rasanya seperti satu pekan. Wa taqunal jumu'atu kal yaumi. Satu bulan, satu pekan rasanya seperti
wa taquna al-yawmu qas-sa'ati, satu hari rasanya seperti 1 jam, was-sa'atu kadarmati bin nar, dan 1 jam rasanya hanya seperti menunggu kayu bakar yang terbakar oleh api. Sangat cepat sekali. Para ulama-ulama syuruh, para ulama-ulama ahli syarah menyebutkan yang dimaksud dengan taqarabaz zaman, berdekatannya zaman, itu dalam 2 pengertian. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa taqarabaz zaman maksudnya waktu itu benar-benar cepat. Jadi waktu tidak sampai 24 jam. Hanya beberapa jam saja, sehingga cepat sekali kehidupan di muka bumi ini. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan waktu tetap 24 jam, tapi kecepatan rasa ini, itu orang merasakannya itu sangat cepat sekali, sehingga seolah-olah baru kemarin kita berhari raya, maka sekarang sudah mau berhari raya lagi. Kayaknya baru kemarin kita melakukan sholat Jumat, sekarang sudah hari Jumat lagi. Jadi waktu terasa singkat karena keberkahan dari waktu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak para ulama dengan usia yang singkat, 35 tahun, 45 tahun, 50 tahun, tapi mereka berhasil mengeluarkan banyak karya. Sedangkan mungkin manusia hidup di akhir zaman, waktu mereka bisa lebih panjang dari itu, tapi mereka tidak bisa memberikan kontribusi di dalam keilmuan. Kemudian yang ketiga, di antara tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat adalah munculnya berbagai macam fitnah, berbagai macam syubhat, sehingga seorang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang berada di atas kebatilan. Yang benar menjadi bias, bahkan kebatilan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadisnya, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian melakukan amal salih sebelum datangnya fitnah seperti potongan malam yang sangat gelap. Semakin malam, semakin larut, maka semakin gelap. Semakin tidak bisa dibedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga seorang banyak tertipu dengan kebatilan-kebatilan yang ada. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada seorang yang pagi harinya dia masih muslim, masih beriman, sedangkan sore harinya dia telah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang yang sore harinya dia beriman, sedangkan keesokan paginya dia sudah menjadi kufur. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan segit dari urusan kesenangan dunia. Kemudian yang keempat, akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Di antara tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat adalah manusia akan saling berbangga-bangga dengan masjid yang mereka bangun. Memperindah masjid, memperbagus masjid bukanlah hal yang terlarang. Tapi ketika tidak dimakmurkan, hanya sibuk dengan urusan fisik, maka ini menjadi tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid." Tidak akan tegak hari kiamat kecuali setelah manusia saling berbangga-bangga dengan masjid mereka. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan, ketika menjelaskan hadis ini dalam kitabnya Fathul Bari bisyarhi Sahihil Bukhari, beliau menyebutkan manusia di akhir zaman mereka sibuk dengan bangunan masjidnya tapi tidak memakmurkannya illa qalila, kecuali hanya sedikit saja. Kemudian yang kelima, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah manusia berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan, dan para hamba sahaya akan melahirkan tuannya. Tanda-tanda ini diambil dari hadis Jibril, hadis tentang dialog Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik utusan yang ada di bumi dengan malaikat Jibril yang merupakan sebaik-baik utusan yang ada di langit. Suatu ketika
Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam mendatangi Nabi SAW. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, akhbirni anis sa'ah. Beritahukan kepadaku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan terjadinya hari kiamat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Antum bisa bayangkan, kalaulah malaikat Jibril tidak tahu kapan hari kiamat, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kapan hari kiamat, maka tidak akan mungkin ada manusia yang lain yang tahu kapan hari terjadinya kiamat. Kemudian malaikat Jibril alaihissalatu wassalam kembali bertanya, fa akhbirni an amaratiha. Beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antalidal amatu rabbataha. Ketika ada hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawwaluna fil bunyan. Dan ketika ada seorang yang beralas kaki, seorang yang miskin, tidak berpakaian, pengembala ternak, akan tapi dia bisa meninggikan bangunan yang ada di rumahnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dan ulama-ulama yang lainnya menyebutkan tentang apa yang dimaksud hamba sahaya melahirkan tuannya. Ada banyak penjelasan di kalangan para ulama. Pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala adalah akan ada anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, ibunya. Dia akan perlakukan ibunya sebagaimana dia memperlakukan, sebagaimana seorang tuan memperlakukan hamba sahayanya. Dan di antara yang lainnya ada pendapat-pendapat yang lain yang sangat banyak, dan pendapat yang tadi kita sebutkan adalah pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Adapun yang dimaksud bahwa di antara tanda kiamat adalah seorang yang tidak beralas kaki, yang tidak berpakaian, miskin, pengembala, tapi dia meninggikan bangunan, menunjukkan di akhir zaman manusia akan dimudahkan dalam mencari harta. Sehingga orang yang miskin saja bisa meninggikan bangunannya. Apalagi orang yang terkenal kaya, terkenal bangsawan, maka jauh lebih kaya daripada orang tersebut. Jadi ini menggambarkan, mengiaskan tentang banyak tersebarnya uang, harta di akhir zaman sebelum datangnya hari kiamat. Kemudian yang berikutnya, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, tanda yang keenam di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah ucapan salam hanya diberikan kepada orang yang dikenal saja. Banyak perdagangan di akhir zaman dan terputusnya silaturahmi, banyaknya persaksian palsu, serta banyaknya tulisan yang tersebar. Dan ini semuanya ada pada zaman kita sekarang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan 1400 tahun sebelum hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina yadayis sa'ah. Sesungguhnya di hadapan hari kiamat, taslimal khasah. Salam hanya diberikan kepada orang-orang khusus. Hanya diberikan salam itu kepada orang yang dikenal. Kalau tidak dikenal maka tidak diucapkan salam meskipun dia seorang muslim atau muslimah. Padahal dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberikan salam kepada semua orang, kepada orang dewasa, kepada anak kecil. Bahkan sahabat, di antara sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, ada di antara mereka yang datang ke pasar bukan untuk berjual beli, bukan untuk membeli barang, tapi hanya ingin untuk mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum kepada orang-orang yang ada di pasar. Akan tapi kehidupan di akhir zaman, manusia hanya memberikan salam kepada orang yang dikenalnya. Kemudian yang berikutnya, wafushu wat tijarah, akan tersebar perdagangan itu. Dan sekarang kita lihat, jual beli tidak harus tatap muka sekarang. Bisa dengan online, bisa dengan cara-cara yang tidak langsung antara pembeli dan penjual. Hatta ta'inal mar'atu zawjaha 'ala tijarati. Sampai-sampai karena dibukakannya perdagangan, seorang istri ikut andil membantu suaminya dalam berdagang. Dia membantu suami di dalam perdagangannya. Karena saking banyaknya perdagangan di akhir zaman ini. Wa qat'ul arham, terputusnya silaturahmi,
Tidak ada kunjungan antara anak dengan orang tuanya, antara sesama saudara. Mereka terputus dengan hubungan silaturahmi mereka terputus. Wa syahadatuz zuri wa kitmana syahadatil haqqi. Dibukanya, diangkatnya persaksian palsu dan ditutup persaksian yang benar. Orang-orang yang benar justru malah dibungkam. Sedangkan muncul persaksian palsu dengan berbagai kepentingannya. Wa dhuhurul qalami, dan tersebarnya tulisan. Sekarang kita rasakan akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, bahwa di media sosial dengan mudah seorang kopas forward mengambil dari banyak tulisan-tulisan. Browsing sudah mudah sekali sekarang. Akan tapi semua tulisan dalam masalah agama khususnya, ketika tidak didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat, maka akan memunculkan syubhat di kalangan kaum muslimin. Banyaknya tulisan menjadi salah satu tanda terjadinya akan dekatnya hari kiamat. Kemudian yang ketujuh, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah hilangnya ilmu, tersebarnya kebodohan, tersebarnya perzinaan, dan banyaknya wanita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, "Min asyratis sa'ati an yaqillal ilmu." Di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah sedikitnya ilmu. Artinya ilmu di dalam masalah agama. Sedikitnya orang-orang yang berilmu dalam masalah agama. Wa yadhharal jahlu, sehingga yang tersebar di kalangan manusia adalah kejahilan, terutama jahil dalam masalah agamanya. Wa yadhharaz zina, dan tersebarlah perzinaan di tengah-tengah kehidupan manusia. Perzinaan digunakan bahasa-bahasa yang halus, bahasa-bahasa yang mengemas sehingga tidak terkesan menakutkan bagi manusia. Begitu dikatakan zina, maka orang menjadi benci. Tapi ketika dikemas dengan bahasa-bahasa yang halus, meskipun hakikatnya zina, maka banyak manusia yang tertipu dengannya, wal iyadzu billah. Wa taqthuran nisa, banyaknya wanita, wa yaqillur rijal, dan sedikitnya laki-laki, hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyimul wahid, sampai 50 orang wanita itu hanya ada satu laki-laki saja. Para ulama-ulama kita menyebutkan, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, di antara sebab di akhir zaman itu banyaknya wanita, sedikitnya laki-laki, kata beliau rahimahullahu ta'ala, adalah karena banyaknya laki-laki yang terbunuh di medan peperangan dan yang lainnya. Dan kita lihat secara potensi kematian, ya, laki-laki lebih berpotensi untuk dekat dengan kematiannya. Mereka harus bekerja di jalan, mereka bekerja di tempat-tempat yang berbahaya, yang berpotensi untuk mengancam nyawa mereka. Di samping itu, lahirlah banyak wanita, ya, anak-anak wanita di manusia akhir zaman. Sehingga semakin memperbanyak jumlah wanita dan laki-laki semakin sedikit. Karena ketika sudah banyak jumlah wanita, maka itu merupakan salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Yang berikutnya, yang ke-8, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah banyak terjadinya gempa bumi. Dan gempa bumi ini terjadi secara menyeluruh, hampir di banyak belahan bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yuqbadal ilmu." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai diangkatnya ilmu. Wa taqthuraz zalazil, dan akan banyak terjadi gempa. Sekarang ini sudah ditemukan adanya megatrans, adanya tempat ring of fire, ya, ring api yang berpeluang terjadinya gempa di beberapa daerah di belahan bumi, dan itu dalam skala yang besar. Maka benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, maka di akhir zaman nanti akan ada terjadinya gempa. Orang-orang sekarang melihat bahwa itu karena pergeseran bumi. Bahkan sebagian manusia itu sudah tidak asing dengan gempa, karena daerahnya memang terkenal sering terjadinya gempa. Banyaknya gempa bumi merupakan salah satu di antara tanda-tanda akan dekatnya hari kiamat. Kemudian yang berikutnya,
negeri Arab akan kembali hijau. Ketika sebelumnya tandus dan kering, maka nanti negeri Arab Jaziratul Arab akan menjadi hijau kembali. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hatta ta'uda 'ardul Arabi murujan wa anharan." Kiamat tidak akan terjadi sampai negeri Arab kembali menjadi tempat yang hijau dan banyak sungai-sungai yang mengalir. Kalau itu yang terjadi, maka itu merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Kemudian yang ke-10, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di akhir zaman nanti akan terjadi banyak pembunuhan. Banyak nyawa yang melayang, bukan karena perkara yang besar, tapi perkara-perkara kecil, bahkan terkadang perkara-perkara duniawi, itu nyawa seorang harus dihabisi. Banyak terjadinya pembunuhan, banyak terjadinya tindak kriminalitas. Ini merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yakthura al-harju." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai banyaknya al-harju. Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa itu al-harju wahai Rasulullah? Qala al-qatlu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-harju adalah pembunuhan. Banyak nyawa seseorang harus melayang disebabkan perkara-perkara yang bukan perkara yang besar. Sebelum kita lanjutkan pada poin yang ke-11 sampai akhir, mari kita meraja dulu akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah tentang 10 tanda-tanda kecil hari kiamat. Coba kita ulang dulu. Apa yang pertama? Akhirnya Nabi. Iya, apa yang pertama? Ya Nabi. Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua apa? Singkatnya waktu. Singkatnya waktu. Apa yang dimaksud dengan singkatnya waktu itu dalam hadis itu? Yang setahun seperti sebulan. Iya. Sebulan kan. Iya. Maksudnya adalah sedikitnya keberkahan waktu ya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Taib. Kemudian yang ketiga apa? Munculnya berbagai fitnah. Munculnya berbagai macam fitnah. Sehingga kebenaran dan kebatilan menjadi bias. Kemudian yang keempat? Saling berbangga-bangga dengan masjid. Saling berbangga-bangga dengan masjid. Sehingga bukan fokus pada pemakmuran masjid, tapi fokus dengan tingginya dan megahnya bangunan. Kemudian yang kelima? Berlomba-lomba meninggikan bangunan dan hamba sahaya melahirkan tuannya. Iya. Hamba sahaya melahirkan tuannya tadi apa maksudnya? Anak-anak yang durhaka kepada ibunya. Anak-anak durhaka pada ibunya. Kalau hamba sahaya atau orang miskin yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian itu berhasil meninggikan bangunan, maksudnya apa tadi? Mana semua umur, Ustadz. Ya, betul ya. Iya, tersebarnya harta sehingga orang miskin saja bisa meninggikan bangunan rumahnya, apalagi orang-orang yang kaya. Tapi kemudian yang keenam, ucapan salam hanya untuk orang yang dikenal saja. Hanya untuk orang yang dikenal. Kemudian banyaknya persaksian palsu dan banyaknya tulisan-tulisan yang tersebar. Iya, banyak tulisan yang tersebar dan itu kadang-kadang menjadi bias antara kebenaran, bahkan menjadi syubhat bagi yang lainnya. Baik, kemudian yang ketujuh, ya, ilmu, tersebarnya kebodohan, tersebarnya perzinaan dan banyaknya wanita. Iya, hilangnya ilmu, tersebarnya kebodohan, tersebarnya perzinaan dan banyaknya wanita. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi, apa penyebab kok bisa banyak wanita daripada laki-laki di akhir zaman? Penyebabnya apa? Peperangan, Ustaz. Banyak laki-laki yang terbunuh di medan peperangan. Selain itu juga banyak kuantitas lahirnya anak-anak perempuan. Wanita, anak-anak perempuan. Baik, kemudian yang ke-8, banyaknya gempa. Banyaknya terjadi gempa bumi. Yang ke-9, tanah Arab kembali hijau. Tanah Arab kembali hijau. Yang ke-10, pembunuhan. Banyak terjadi pembunuhan. Baik, kita lanjutkan pada poin yang ke-11. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah sungai Furat akan menampakkan timbunan emasnya.
Para ulama-ulama syuruh ya menjelaskan timbunan emas yang muncul di sungai Furat itu secara hakiki. Jadi bukan secara kiasan. Bukan menjadi, maksudnya sungai Furat itu menjadi indah, menjadi tempat yang menakjubkan. Bukan itu. Tapi benar-benar mengeluarkan timbunan emas. Dan ketika itu kaum muslimin tidak boleh ada yang pergi ke sana. Karena sana adalah tempat fitnah, yang datang ke sana akan terbunuh. Sehingga Nabi SAW mengingatkan dalam hadisnya, La taqumus sa'atu hatta yahsyiral furatu an jabalin min dahab. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai sungai Furat menampakkan gunung emasnya. Yaktatilun nasu alaihi. Manusia akan berbunuh-bunuhan untuk mendapatkannya. Fayuktalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'una. Maka dari 100 orang yang datang ke sana, yang terbunuh adalah 99 manusia. Wa yaqulu kullu rajulin minhum. Setiap orang yang berangkat ke sana ingin mendapatkan gunung emas itu, semuanya mengatakan la'alli akuna ana alladhi anju. Aku berharap akulah yang bisa menguasai gunung emas yang ada di sungai itu. Tapi yang ada justru malah terbunuh, pembantaian yang ada di gunung emas tersebut yang keluar dari sungai Furat. Karena sebenarnya itu adalah ujian untuk manusia, apakah mereka mengikuti petunjuk Nabi SAW atau tidak. Kemudian yang ke-12 adalah binatang-binatang buas dan benda-benda mati bisa berbicara dengan manusia. Dan ini berbicara secara hakiki. Jadi benar-benar bisa bicara binatang-binatang tersebut. Bahkan sandal, tali sandal itu bisa mengatakan sesuatu kepada pemiliknya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi yang jiwaku berada di tangannya. La taqumus sa'atu hatta tukallima siba'ul insa. Tidak akan tegak hari kiamat sampai binatang-binatang buas itu bisa berbicara dengan manusia. Disebutkan dalam hadis yang lainnya bahwa ketika ada seorang pengembala ya, yang seekor dombanya diambil oleh serigala, kemudian dikejar oleh orang ini, kemudian ketika sudah sampai, serigala itu sudah dekat dengan pengembala, maka serigala itu mengatakan, wahai pengembala, bagaimana mungkin kau mengambil domba ini, sedangkan siapa yang menjaga domba-dombamu ketika engkau tidak ada kalau bukan aku? Maka ini adalah bagianku. Maka pengembala itu mengatakan, subhanallah, ada serigala bisa berbicara. Dan ini hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka binatang-binatang buas akan berbicara dengan manusia yang dipahami oleh manusia. Wa hatta tukallima ar-rajula adabatu sautihi. Sampai-sampai ujung cambuk seseorang bisa berbicara kepada pemiliknya. Wa syirakun na'lihi. Bahkan tali sandal seorang bisa menyampaikan sesuatu kepada orang yang memilikinya, kepada orang yang memilikinya. Fahiduhu wa tukhbiruhu fahiduhu bima ahdatha ahluhu min ba'di. Bahkan paha seorang bisa memberikan kabar apa yang dilakukan oleh istrinya ketika dia tidak ada di sisinya. Ini sesuatu yang khariqul adah ya, yang tidak umum, tidak sesuai dengan kebiasaan tapi terjadi di akhir zaman sebagai tanda dekatnya hari kiamat. Kemudian yang ke-13, akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah, karena kehidupan di akhir zaman itu banyak kerusakan, banyak kezaliman, bahkan pembunuhan. Akan ada saatnya, na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari zaman itu, seorang akan mengharapkan kematian karena beratnya hidup di muka bumi ini. Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajuli fayaqulu ya laitani makanahu. Kata Nabi SAW, tidak akan tegak hari kiamat sampai ada seorang yang lewat kuburan saudaranya. Karena saking bebannya berat dalam kehidupan ini, dia mengatakan kepada saudaranya yang ada di kuburan itu, orang yang meninggal, ya laitani makanahu. Sungguh beruntung seandainya akulah yang menempati tempatnya. Artinya dia yang meninggal dunia tidak merasakan beratnya kehidupan di dunia.
Kemudian yang ke-14, di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah terjadinya peperangan yang besar antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Dan itu terjadi setelah terbunuhnya Dajjal, maka pengikut Dajjal di kalangan orang-orang Yahudi akan diperangi oleh kaum muslimin di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar. Maka terjadi peperangan sampai-sampai bebatuan dan pepohonan bisa mengatakan, di belakangku ada Yahudi, bunuhlah mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda." Tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin bisa membunuh orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimuna hatta yakhtabi al-yahudiyyu min wara'il hajar wasyajar. Kaum muslimin akan mengejar orang-orang Yahudi sampai-sampai orang Yahudi akan bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan. Wa yaqulu fayaqulul hajaru awis syajar. Pada hari itu batuan dan pepohonan akan mengatakan, "Ya Muslim, ya Abdullah, hadal Yahudi khalfi, fata'ala faqtuluh." Kata pepohonan dan batuan itu, "Wahai orang-orang Islam, wahai hamba Allah, ini ada Yahudi berada di belakangku. Kemarilah, faqtuluh, bunuhlah mereka. Illal gharqat, kecuali pohon gharqat, fa innahu min syajaratil yahud, karena itu merupakan pohonnya orang-orang Yahudi." Jadi merupakan tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW. Pepohonan dan batuan bisa berbicara kepada manusia, dan itu merupakan waktu dekatnya hari kiamat. Kemudian yang terakhir, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah melimpahnya harta dan tidak dibutuhkannya lagi sedekah. Manusia akan banyak mendapatkan harta dengan mudah dan manusia tidak bisa menyalurkan lagi sedekahnya. Dan itu terjadi pada masa diturunkannya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, terutama setelah terjadinya peperangan dengan Dajjal, sehingga bumi selama 7 tahun mengalami masa keemasan di bawah kepemimpinan Nabi Isa, dan saat itu manusia tidak lagi membutuhkan sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yakthura fikumul mal." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai banyaknya harta yang tersebar di antara kalian. Hatta yuhimma rabbal mali min yaqbaluhu minhu sadaqah wa yud'a ilaihi ar-rajulu fayaqulu la araba li fihi. Sampai-sampai orang itu bingung dengan harta yang sangat banyak. Ketika dia akan mengeluarkan, menginfakkan hartanya, dia datangi orang-orang untuk mau menerima harta tersebut, harta sedekah tersebut, tapi justru orang-orang mengatakan la araba li fihi. Mohon maaf, aku sudah tidak membutuhkan harta lagi. Itulah masa-masa keemasan yang merupakan tanda dekatnya hari kiamat, dan terjadi pada masa turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Inilah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, 15 tanda-tanda kecil akan dekatnya hari kiamat. Yang dimaksud dengan dekat di sini menunjukkan hari kiamat itu sudah semakin dekat ya. Tapi bukan berarti dalam durasi yang sangat dekat sekali. Karena kita tahu tanda-tanda kecil itu muncul, bisa jadi jaraknya antara satu tanda dengan tanda yang lainnya itu puluhan bahkan ratusan tahun. Bahkan mungkin ribuan tahun. Tapi itu termasuk dekat dibandingkan dengan panjangnya masa dunia. Dan kalau sudah muncul tanda-tanda besar, 10 tanda besar yang pernah kita bahas dulu, maka itu sudah kiamat di ambang pintu. Itu sudah kiamat di ambang pintu, bahkan sebagiannya sudah masuk tanda-tanda akhir kiamat besar, yaitu keluarnya api dari julang Aden. Dan dari sini akhwati fillah, kita jadi tahu bahwa kita sekarang hidup di akhir zaman, maka marilah kita memperbanyak bekal untuk menemui, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amalan-amalan kebaikan, dan jangan terlena dengan fitnah-fitnah yang ada.
dimudahkannya mencari harta, dimudahkannya kesenangan-kesenangan dunia, itu semuanya hanya ujian bagi manusia. Dengan membahas 15 tanda ini pula, kita jadi tahu bahwa orang-orang yang mengatakan kiamat tanggal sekian, bulan sekian, bahkan hari ini, hari demikian, semuanya tidak akan benar. Kenapa? Karena belum muncul gunung emas yang keluar dari sungai Furat. Belum muncul tanda-tanda yang lain yang masih banyak yang tadi kita sebutkan pada pertemuan kali ini. Maka sebagai penutup, ada satu hadis Nabi SAW yang semoga dengan mendengarkan hadis ini memantik semangat kita untuk melakukan amalan kebaikan, mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang produktif, yang bermanfaat untuk kehidupan setelah kematian. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kaifa an'umu wa sahibul qarni qadil taqamal qarna." Kata Nabi SAW, bagaimana mungkin kalian bisa menikmati kehidupan dunia ini, sedangkan sahibul qarni, malaikat Israfil, pemilik sangkakala, hari ini telah mengulum sangkakalanya. Hari ketika disabdakannya hadis itu, ketika itu malaikat Israfil sedang mengulum sangkakalanya. Wahanna jabhatahu, keningnya berkerut. Wa asgha bisam'ihi, kemudian dia pasang telinganya. Yantadiru mata yu'maru fayanfahu, dia menunggu kapan kiranya diperintahkan oleh Allah untuk meniup sangkakalanya tersebut. Ketika mendengarkan hadis yang mulia ini, para sahabat-sahabat Nabi ketakutan. Mereka mengatakan, "Qulna ya Rasulullah fa kaifa naqulu?" Wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan? Qulu, maka Nabi SAW mengajarkan sebuah zikir, hasbunallahu wa ni'mal wakil, tawakkalna 'alallahi. Rasulullah mengajarkan sebuah zikir, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pelindung kami, dan dialah sebaik-baik pelindung, dan kepadanya lah kami bertawakal. Ini mengingatkan kepada kita, akhwati fillah, bahwasanya kehidupan dunia ini sementara, dan pada saatnya kiamat yang besar akan datang. Maka marilah kita isi hari-hari kita dengan berbagai amalan-amalan kebaikan, sehingga kapanpun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita siap bertemu dengan Allah dan berbahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita kaji dalam kesempatan pagi hari ini. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.